Ya, karena sudah pukul 15.30, silakan Kak dimulai. Oke. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekolah MEK, apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Adik-adik, suara kakak jelas gak nih? Posisi seperti ini dengan bicara yang seperti ini jelas nggak? Jelas ya, alhamdulillah. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar biologi kembali ya. Materi yang akan kita bahas adalah tentang genetika ya. Nah, genetika ini sudah pernah kalian pelajari ya waktu SMP. Salah satunya adalah tentang persilangan ya. Hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Nah, kalau di SMA ini kelas 12. Nah, di antara kalian udah ada yang belajar genetika belum di sekolah, materi sekolahnya? Udah ada yang sampai genetika? Udah ya? Oke. Nah, kalau sudah berarti ini udah agak enak kita ya kan? Oh, ada yang belum? Oke. Oke, gak apa-apa ya, belum. Nanti semoga setelah kita belajar ini, jadi ada pemahaman dasarnya tentang genetika. Kalau yang sudah, ya setelah kita belajar nanti semoga jadi tambah paham ya, gitu. Oke, ada yang sudah, ada yang belum. Nah, oke, jadi kita lanjut ya. Nah, ya, genetika adalah cabang dari biologi yang mempelajari tentang pewarisan sifat dari induk kepada keturunan. Nanti di dalam genetika ini kita akan banyak bahasannya ya. Ada istilah-istilah dalam persilangan, kemudian hukum Mendel 1 dan 2, ada pautan gen, ada pindah silang, kemudian determinasi seks, gen dan jenis kelamin, kemudian kelainan bawaan perbaikan genetik. Oke. Nah, dari sini kan ini ada 8 materi. Kira-kira kita mau bahas semua atau mulai dari pautan? Kalau misalkan kalian sudah tahu nih tentang persilangan ya, kita langsung ke pautan saja atau dibahas dari awal dari istilah dalam persilangan ini. Bagaimana bagusnya? Dari awal saja. Oke, dari pautan, tapi kayaknya ada yang belum jadi dari awal saja. Oke ya. Nah, ini ada yang dari awal, dari pautan, dari awal. Banyak kan sih dari awal ya. Oke lah ya, kita bahas dari awal, tapi nanti karena materinya banyak ya, dan kita yang ini agak cepat saja yang ya, istilah persilangan sama hukum Mendel ini ya. Semoga kalian nanti paham dan nanti semoga nanti bisa sampai perbaikan gen ya. Kalau misalkan nanti nggak sampai karena waktu kita nggak cukup, ya nanti kalian bisa konsultasikan. Oke. Pertama Mendel ya. Mendel ini disebut sebagai bapak genetika ya, karena yang pertama kali menjelaskan ya, menyusun buku tentang bagaimana sebuah gen diwariskan dari induk kepada keturunannya. Nah, Mendel ini menyilangkan kacang kapri ya, atau Pisum sativum. Kenapa? Karena kacang ini punya 7 sifat yang kontras, walaupun dia satu spesies, tapi ada 7 sifat pada kacang ini yang kontras ya. Kontras itu jelas banget perbedaannya. Misalkan warna biji, jadi ada kelompok kacang kapri yang bijinya kuning, ada juga yang bijinya hijau. Tapi ini masih satu spesies ya, kacang kaprinya masih Pisum sativum semua, cuman dia punya sifat yang kontras. Gitu ya. Ini ada 7 ya. Bentuk biji, kemudian selaputnya ya, selaput biji, ada warna apa namanya ini, warna polong dan bentuk polong ya kan.
letak tunasnya gitu. Kemudian tinggi batang. Nah, itu ya Pisum sativum. Nah, istilah dalam persilangan, nah ini kayaknya kan udah paham semua ya, ada parental, filial. Parental itu induk yang disilakan. Kalau filial itu hasil persilangannya. Alel waktu kemarin bahas tentang kromosom, alel adalah pasangan yang terletak pada kromosom yang homolog, yaitu alel ya. Terus ada namanya alel dominan ya, gen dominan. Nah, itu yang menutupi atau mengalahkan sifat yang lain. Nah, sifat yang dikalahkan namanya sifat resesif. Sehingga nanti kalau ada dua gen, satu dominan, satu resesif, maka yang muncul adalah yang dominan. Biasanya ya penulisannya nanti disebut sebagai genotip lambangnya. Dan genotip itu dilambangkan dengan huruf. Kalau dominan ditulis dengan huruf kapital, kalau alelnya yang resesif ditulis dengan huruf yang kecil ya, huruf kecil. Kemudian genotip itu sifat yang tidak tampak, gen ya. Gen yang menentukan satu sifat itu kan nggak bisa kita lihat. Nah itu namanya genotip, biasanya dilambangkan dengan huruf. Misalnya ini gen untuk warna merah, lambangkan dengan M besar misalnya, berarti gennya dominan. Gen untuk warna putih kita lambangkan dengan M kecil, ya kan? Nah itu berarti gennya resesif. Oke. Kemudian fenotip itu sifat yang tampak. Misalkan kayak tadi ya, kalau genotipnya M besar, fenotipnya merah. Jadi sifat yang bisa kita lihat itu namanya fenotip. Jadi genotipnya M besar berarti fenotipnya merah, misalnya gitu ya. Homozigot, nah nanti ini selalu berpasangan. Karena kan dia bentuknya di dalam kromosom ya. Kromosom itu kan ada alel pasangan gen, maka si genotip itu ditulis dalam bentuk pasangan. Nah kalau pasangannya sama, misalkan M besar. Nah ini namanya homo ya kan. Homo itu sama, homozigot. Bisa ini namanya homozigot dominan. Ada homozigot resesif. Kalau yang bisa yang kecil ya, ini homozigot juga. Kemudian ada heterozigot kalau pasangan gennya itu dominan dan resesif, M besar M kecil lah, ini namanya heterozigot. Sip ya. Gimana? Ada yang masih bingung nggak tentang istilah-istilah ini? Atau kita lanjut? Lanjut ya. Nah, dari percobaan Mendel tadi, kemudian Mendel punya kesimpulan. Nah, dibuat dalam bentuk hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 disebut sebagai segregasi. Segregasi itu pemisahan gen sealel. Jadi kata Mendel, saat pembentukan gamet, gen-gen yang sealel itu akan saling berpisah. Gitu ya. Nah, gen yang berpasangan terus yang berpisah. Misalkan nih gen sealel itu kayak mana sih? Tadi kayak M besar itu namanya gen sealel. M besar dan M besar pasangannya itu berada pada kromosom yang berbeda. Namanya kromosom homolognya ya, masih ingat ya? Nah, gen M besar yang berada pada kromosom yang berbeda ini namanya gen sealel. Ketika terbentuk gamet, ya, gen yang sealel ini akan berpisah. Jadi M besarnya akan berpisah dengan M besar. Atau M besar M kecil ini juga gen sealel ya, cuman alelnya resesif. Nah, saat pembentukan gamet akan berpisah itu menurut hukum Mendel 1, dan biasanya ini diterapkan untuk persilangan satu sifat beda atau monohibrid. Nah, kayak mana contohnya? Kita langsung ke contoh. Nah, misalnya kayak gini. Misalkan ada bunga ungu, ya bunga ungu dia dominan besar dengan bunga putih, ya kan, kecil.
ketika membentuk gamet, ya kan, saat membentuk gamet, nanti yang U besar ini kan berpisah dengan U besar pasangannya ini. Sehingga nanti ada dua macam gametnya, U besar dan U besar. Gitu ya. Nah, sehingga kalau sama U besar-besar ya gametnya cuma satu besar. Ya ini juga sama ya, gametnya U kecil, dia pisah. Setelah pisah, fertilisasi nih, gabung ya, jadi U besar, U kecil, ungu. Nah ini namanya ungu homozigot. Kalau ini namanya ungu heterozigot ya. Kalau ini putih heterozigot resesif. Homozigot resesif, maaf ya. Nah, biar lebih jelas lagi, kalau persilangan F1 dengan F1 ya kan, menghasilkan F2. Nah, ini kelihatan nih. Jadi saat pembentukan gamet ya, U besar akan berpisah dengan U kecil sehingga nanti gametnya ada dua macam, U besar dan U kecil. Ya, ini pun sama ya, ada U besar, ada U kecil. Ini saat pembentukan gamet. Nah, setelah itu ya, dia fertilisasi nih, bisa U besar membuahi U besar. Jadilah U besar U besar. U besar U kecil ya kan? Atau U kecil U besar yang dari sini ke sini ya. Ditulis U besar U kecil. Jadi dahulukan yang dominan. U kecil U kecil. Nah, berarti ini resesif gitu ya. Sehingga nanti perbandingan fenotipnya, genotipnya ya, genotip itu lambang-lambangnya ini 1, 2, 1. Kalau fenotipnya 3:1. Nah ini namanya persilangan monohibrid dominan penuh. Jadi warna ungu itu dominan penuh terhadap putih, sehingga kalau ada U besar warnanya ungu. Terus ada juga persilangan namanya semi dominan atau intermediate. Nah, kalau intermediate itu ya, dua gen itu punya sifat yang sama kuat. Sehingga ketika dia bergabung, timbullah sifat antara. Misalnya kayak gini. Ini ada bunga, nih bunga merah yang besar dengan bunga putih yang kecil. Begitu persilangan, jadilah bunga merah muda yang besar yang kecilnya. Jadi bukan merah. Ini namanya intermediate. Kalau dominan penuh, merah dengan putih hasilnya merah, bukan merah muda. Ya itu namanya dominan penuh. Sip ya. Nah ini namanya persilangan intermediate, monohibrid intermediate. Terus itu tadi pertama hukum Mendel 1. Yang kedua adalah hukum Mendel yang kedua. Nah adik-adik, persilangan itu kan tidak hanya misalkan kita kalau misalkan ada bunga merah dan putih, ya tidak hanya warnanya saja kan, gen itu ada banyak. Ya, atau mangga itu tidak hanya ukuran buahnya saja kan, tapi ada sifat-sifat lain juga yang bisa kita lihat dan gennya berbeda. Misalkan mangga besar, ya, rasanya manis, berarti ada dua gen kan yang mengendalikan itu. Nah, rasa dan juga ukuran, maka itu disebut sebagai dua sifat beda. Oke ya. Nah, gimana gametnya kalau ada dua sifat beda dalam satu persilangan? Nah, menurut Mendel, ya, jadi kata Mendel, pengelompokan gen secara bebas. Ketika ya gen itu akan sudah berpisah dari gen sealelnya, misalkan sel A kecil ini udah pisah. Nah, nanti ada sifat juga yang lain, besar kecil kan gitu ya. Nah, ini juga pisah nanti dengan alelnya. Oke, setelah berpisah, A besar ini bisa berpasangan bebas dengan gen yang lain. Bisa berpasangan dengan B besar, bisa berpasangan dengan B kecil. A kecil juga sama, bisa berpasangan dengan B besar, bisa berpasangan dengan B kecil. Nah, inilah hukum Mendel 2 ya, berpasangan secara bebas. Jadi gen-gen ya pada saat pembentukan gamet, gen-gen salel yang berpisah kemudian akan berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Ya, nah ini nanti persilangannya bisa ya, prinsip pemisahan gen salel ini untuk persilangan dua sifat beda di hibrid. Kayak mana sih misalnya dua sifat beda, misalkan tadi mangga.
mangga buah besar rasa manis. Berarti ada dua sifat yang kita lihat ya. Apa itu ukuran buah sama rasa? Oke. Kemudian ada lagi 3 sifat beda, trihibrid. Misalnya mangga, buah besar, rasa manis, pohon tinggi. Ya, berarti kan ada 3 sifat ya. Ada ukuran, rasa, dan tinggi pohon. Nah, itu jadi ada 3 sifat beda, namanya trihibrid. Oke, gitu ya. Jadi hukum Mendel 2 ini bisa untuk dihibrid, bisa untuk lebih dari 2 sifat beda. Nah, kita lihat contohnya kayak gini. Di hibrid dominan penuh, misalkan ini ya, ini ada gen untuk bulat. H besar, H besar, B besar, B besar. Nah, gen untuk bulat ini saat membentuk gamet, bulat hijau bulat ini nanti H besarnya pisah dengan H besar. Oke. Setelah berpisah kemudian berpasangan dengan gen yang lain, B besar berpisah dengan B besar. Berpasanganlah nih H besar dengan B besar sehingga nanti gametnya ada H besar B besar. Karena dia cuma satu variasi, tulis satu saja. Terus yang kuning kisut ini juga sama nih. H kecil berpisah dengan H kecil, B kecil berpisah dengan B kecil. Setelah itu berpasangan ya, jadilah H kecil B kecil. Gitu. Nah, ini F1-nya persilangan pertama antara hijau bulat dengan kuning kisut. Ternyata semua F1 atau keturunan pertamanya adalah hijau bulat heterozigot. Nih, H besar H kecil kan heterozigot ya. B besar B kecil nih namanya heterozigot. Nah, adik-adik ini disebut heterozigot sempurna. Kenapa? Karena semua pasangan gennya itu heterozigot. Nah, ini kita belum terlihat jelas ya bagaimana H berpisah dengan dan B berpisah kemudian berpasangan karena ini dia sama-sama dominan. Nah, kita bisa lihat pada F2-nya. Nah, ini F2, Dede. Jadi kalau kita mau cari F2, nanti F1 disilangkan dengan F1. Terus H besar A kecil, B besar B kecil, ini juga sama. Sekarang fokus ke gametnya. Gamet yang terbentuk itu H besar berpisah dengan H kecil, kemudian berpasangan bebas. B besar berpisah dengan B kecil, berpasangan bebas dengan gen yang lain. Nah, misalkan nih H besar berpisah berpasangan dengan B besar, jadilah H besar B besar gametnya. Terus H besarnya berpasangan dengan B kecil, maka jadilah H besar B kecil. H kecilnya berpasangan dengan B besar, H kecil B besar. H kecil berpasangan dengan B kecil, jadi H kecil B kecil, gitu ya. Nah, ini namanya gamet ya. Jadi kata Mendel ini berpisah dulu gen salera, setelah itu berpasangan secara bebas. Oke, Dede. Nah, ini juga sama ya. Nah, gimana Kak misalkan ini H besar H kecil besar, gametnya kayak mana? Misalkan ya. H besar H kecil, B besar B besar. Berarti nanti H besar H kecilnya bisa, B besar B besarnya juga bisa. Berpasangan secara bebas, H besar B besar, kemudian H kecil B besar, ya kan? Udah. Nah, itu kalau misalkan ini jadi H besar H kecil, B besar B kecil. Tapi pada soal ini kebetulan ya, dia karena persilangan F2, maka dia sama nih H besar H kecil dengan B besar B kecil. Udah, setelah itu kemudian kita masukkan gametnya. Ini gamet yang sebelah sini, anggaplah itu ya. Terus yang ke bawah, ini gamet yang sebelah kanan. Udah disilangkan. Hasilkan ada 16 variasi. Nah, dari 16 ini kemudian bisa diambil kesimpulan. Perbandingan genotip H besar, B besar, B besarnya ada berapa? Ini dihitung. Ada 1, ya kan? Kemudian H kecil, H besar, B besar, B kecil ada berapa? Ada 2. Ini 1, yang ini 2. Jadi ada 2. Dan seterusnya, itu namanya perbandingan genotip. Nah, kita tulis jadi perbandingannya 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1, 2, 1. Terus perbandingan fenotipnya, kita lihat sifatnya. Kalau hanya besar, B-nya besar. H itu kan hijau, B besar itu bulat.
Berarti yang hijau bulat ada berapa? Ada 1 ya kan? 3, terus 5, 9. Ada 9. Yang hijau kisut itu kisut kan B kecil nih. Ya, hijaunya H besar, cari yang H-nya besar, B-nya kecil. 1. Ya, kemudian 3 ya, jadi ada 3 dan seterusnya. Itu namanya perbandingan fenotip. Gimana sampai sini adik-adik? Sudah jelas belum? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau udah jelas, kita bagaimana nih? Kakak tunggu ya. Mau dilanjut? Apa udah jelas? Kalau semuanya udah jelas ya udah. Kita lanjut. Kalau semuanya udah jelas, nggak lanjut dong harusnya. Kak, kok jadi taksi? Ya, H besar H kecil, B besar B kecil itu heterozigot sempurna, ya. Oh maaf, nah, jadi ya kalau H besar H kecil, B besar B kecil ini namanya heterozigot sempurna, ya. Ya, gitu Bilkis ya. Kemudian Kak, tadi fenotip itu sifatnya ya Kak. Ya, fenotip itu yang tampak nih. Misalkan hijau bulat tuh fenotip namanya. Jadi bisa kita lihat. Kalau genotip itu kan lambang untuk gennya. Karena gennya kan nggak bisa kita lihat, kita kasih lambang aja. Oke ya. Terus berarti setiap soal genetika formatnya sama ya Kak? Maksudnya? Karena kuncinya kalau soal tentang persilangan nih, pertama kita harus bisa menerjemahkan soal itu dalam bentuk bagan persilangan. Jadi pertama kita harus tahu ya, harus bisa menentukan parentalnya dulu. Nah, parental ini kemudian kita harus bisa menentukan genotip yang diinginkan menurut soal. Ya, setelah itu kemudian kita harus bisa cari gametnya. Nah, kalau kita udah bisa menerjemahkan soal dari bentuk bagan persilangan, kemudian kita sudah bisa menentukan gamet, tinggal kita buat kotaknya seperti ini. Jadi gametnya ini kita taruh nih. Ya terserah nih mau ditukar juga nggak apa, misalkan yang sebelah kanan ini di atas boleh ya. Intinya begini, nanti setelah itu disilangkan. Itu ya kalau secara konsep semuanya begitu ya. Oke. Itu Fauzia, itu bukan maksudnya. Oke, kita lanjut ya. Kak, itu maksudnya 1, 2, 3 gitu. Maksudnya yang mana deh? 1, 2, 3. Yang mana ini yang maksudnya 1, 2, 3, 4. Oh, 1, 2, 4. Oh, yang ini ada ya? 1, 2, 1, 2 ini ya? Ini nih perbandingan genotip. Kita lihat di kotaknya. Kan tadi ada kotak persilangan ya. H besar, B besar, B besar. Ada berapa nih di dalam kotak tadi ya? Ada 1 cuman. Nih. Jadi H besar, B besar itu cuma 1. Terus H besar, B besar, B kecil ada berapa? Kalau kita cari ini ada 1, 2. Cuma ada 2. Makanya 1, 2, 1, 2, 4 itu namanya perbandingan genotip ya. Gitu Valeri. Gimana? Gitu bukan maksudnya. Terus Caca, selain pakai kotak bisa nggak Kak? Bisa, namanya pakai garpu ya, diagram garpu. Tapi untuk pemula ya pakai kotak dulu lebih mudah. Nanti kalau kalian udah sering ngerjain soal dan udah paham nih konsep, benar-benar sudah paham ya. Nah, sebenarnya nggak perlu pakai kotak juga kadang bisa ya. Gitu. Kalau garpu itu nanti kita silangkan dulu gametnya.
Ya, setelah kita silangkan gametnya, kita silangkan dengan dengan jantan atau betinanya gitu. Jadi kita silangkan dulu H besar B besar gitu ya. Kemudian ini gamet ini ya. Kemudian ini kita silangkan dengan yang ini, yang pasangan ini satu-satu. Jadi H besar B besar disilangkan dengan H besar B besar, H besar B kecil, dan seterusnya. Gitu ya. Sampai semuanya nanti hasilnya sama 16 juga. Kak, tadi perbedaan hukum Mendel 1 dengan 2 apa? Hukum Mendel 1 ya itu menjelaskan bahwa saat pembentukan gamet ya gen-gen yang satu alel ya atau pasangan gen itu akan berpisah. Gen H besar, H kecil itu akan berpisah. Gitu. Nah, itu hukum Mendel 1 ya. Nah, itu bisa digunakan untuk persilangan satu sifat beda atau monohibrid. Kalau hukum Mendel 2 menjelaskan bahwa jadi kalau yang satu itu kalau yang kita lihat itu cuma satu sifat beda saja. Misalkan warna saja ya, hijau atau putih atau kuning gitu ya. Hijau atau kuning. Ya kita cukup pakai hukum Mendel 1 karena udah nih berpisah nih alelnya. Tapi kalau misalkan nih ada dua sifat yang mau kita lihat, misalnya kayak gini ya, warna biji sama bentuk biji, ya bulat sama kisut misalkan. Berarti kan ada dua sifat tuh. Nah gimana nih pembentukan gametnya menurut hukum Mendel 2 ya? Kalau ada sifat lebih dari satu, ya, nanti pertama ya, gen sealelnya berpisah dulu. Jadi H besar itu akan berpisah dulu dengan H kecil. Gitu. Nah ini kan hukum Mendel 1 ya. Jadi pembentukan gamet itu gen sealel akan berpisah. Itu kalau satu sifat saja. Gimana kalau ada dua sifat? Nah masing-masing gen ini nanti akan berpisah dengan alelnya. Terus ini ya berpasangan secara bebas. Nah, yang B besar B kecil juga berpisah nih, B besar B kecil bisa. Nah, B besar B kecil itu bisa berpasangan dengan H besar. Bisa juga berpasangan dengan H kecil. Nah, ini hukum Mendel 2 ya. Jadi setelah gen-gen sealel berpisah, kemudian akan berpasangan secara bebas dengan gen yang lain. Gitu ya, Dewi Fitriani. Terusnya ada dari Fauzan. Strip B besar. Ini maaf. Oke, yang ini ya. H strip B strip, ya kan? H strip B kecil. Nah, gini deh. Kan ini genotip. Ya, genotip itu kan ada sifat dominan. Ini H besar ini kan dominan. B besar juga dominan. Artinya kalau ada H besar dan ada B besarnya, apapun pasangannya, yang strip ini bisa H besar juga, bisa H kecil juga. B besar itu sama ya, bisa B besar atau B kecil. Itu nanti tetap aja nih fenotipnya bulat hijau. Makanya bisa ditulis dengan H besar strip, B besar strip itu maksudnya pasangannya apa aja. Mau H besar, H kecil, mau H besar, H kecil itu pasti hijau. B besar, B kecil udah pasti bulat. Makanya pakai strip. Nah, gitu ya. Sehingga kita akan lihat nih, setiap yang H besar nih, misalnya nih H besar, B besar nih, pasangannya bisa besar, bisa kecil ya kan. Jadi kita bisa memasukkan semuanya. Oke, maka dia akan jadi bulat hijau. Ini ada satu kan? Terus ini juga bulat hijau ya. Yang ini bulat hijau juga. Ini bulat hijau juga. Hanya kita melihat yang huruf pertamanya aja. Genotip pertamanya. Gitu maksudnya. Paham? Fauzan? Oke ya. Ada lagi yang lain sebelum kita lanjut? Jadi ingat ya, oke lanjut ya.
Dalam persilangan itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah menerjemahkan soal menjadi bentuk bagan persilangan. Nah, setelah kita terjemahkan jadi bagan persilangan, kemudian kita cari gametnya. Kalau sudah cari gamet, udah mudah itu ya, tinggal nanti udah gametnya udah selesai, tinggal dipakai kotak dulu aja. Gitu. Kalau misalkan ini udah paham yang pakai kotak, nanti bisa pakai yang garpu. Sebenarnya pakai garpu itu lebih cepat ya, tapi kalau nggak paham jadi lebih lama. Ya. Makanya pahamkan dulu yang pakai kotak. Nah, adik-adik kemudian ada beberapa istilah, ada namanya persilangan respirok. Ya, respirok itu artinya persilangannya ditukar kayak gini. Jadi nanti dilakukan dengan melakukan perkawinan dari semula dilakukan. Oke. Jantan. Tadinya jantan betina kayak gini. Ini nih contohnya, biar jelas ya. Respirok kayak gini. Persilangan yang pertama kita lakukan ya, yang kuning itu yang betina. Betina itu lambangnya cermin ya. Kemudian yang tanda panah ini jantan. Nah, ini persilangan pertama, jantannya yang hijau. Kemudian yang kuningnya yang betina. Kemudian setelah itu, selain persilangan ini juga kita akan silangkan ya, yang hijau yang betina, yang jantan yang kuning. Ini namanya respirokal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh jantan dan betina dalam persilangan tersebut. Itu namanya persilangan respirok ya. Jadi ada kalau kita adakan percobaan ya, nah kita silangkan nih yang gantian nih. Kalau kemarin pakai jantan yang kuning, sekarang yang betina yang kuning. Gitu ya deh ya. Terus ada lagi namanya back cross. Back cross adalah persilangan keturunan pertamanya ya, F1-nya dengan salah satu induknya, apakah induk yang homozigot resesif atau yang homozigot dominan. Tujuannya adalah mengetahui genotip induk. Nih, kayak gini. Ini persilangan antara B besar dengan B kecil, hitam dengan putih, hasilnya adalah B besar B kecil. Ini F1. Nah, untuk mengetahui genotip induknya kayak mana, nah kita silangkan nih. Yang apa namanya hitam B besar B kecil ini bisa dengan B besar, bisa dengan B kecil ya. Nah, ini namanya back cross. Sip. Nah, jadi kita bisa tahu nih induknya ya, induknya yang satunya dominan penuh apa heterozigot ya. Apa homozigot resesif. Terus ada namanya test cross. Kalau test cross itu ya F1-nya disilangkan dengan induknya yang homozigot resesif. Nah, ini kan F1-nya B besar B kecil ya. Setelah F1-nya ini kemudian kita kawinkan dengan yang putih. Gitu. Nah, ini untuk mengetahui tujuannya ya. Apakah suatu individu bergenotip homozigot atau heterozigot? Nah, kalau genotipnya homozigot berarti itu namanya galur murni. Tapi kalau nanti setelah dites cross ternyata dia heterozigot berarti bukan galur murni ya. Gitu. Galur murni itu semuanya bersifat dominan. Oke, nah itu istilah-istilahnya ya, back cross, test cross. Kemudian ada kita juga bisa nih menentukan macam gamet dengan lebih cepat ya, dengan rumus. Nah, ini macam gamet itu 2 pangkat N. N itu adalah jumlah yang heterozigot atau jumlah alel yang berbeda. Misalkan kayak gini, A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil. Nah, kira-kira berapa macam gamet nanti akan terbentuk? Ya, tanpa harus kita buat satu persatu, kita bisa nih tentukan macam gamet. Cari yang alelnya beda atau heterozigot, yang besar A kecil ada 1. B besar kan homo, berarti nggak dihitung ya. C besar C kecil ini ada 2, berarti ada 2. Sehingga
macam gametnya 2^2. Berapa? Ada 4. Jadi kalau A besar A kecil, B besar B besar, C besar C kecil, nanti gametnya ada 4 macam ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian untuk persilangan heterozigot sempurna. Nah, ini catatan ya. Heterozigot sempurna bagaimana kayak tadi? A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, kalau dia persilangannya seperti ini ya, maka nih kita bisa nih jumlah macam fenotipnya 2^n. Yang n ini heterozigotnya nih. Berarti nanti fenotipnya ini ada 4 macam 2^2. Oke. Jumlah macam genotip 3^n. Nah, genotipnya nanti 3^2 berarti 9. Jadi 9 macam nanti ya, macam genotipnya. Jumlah kombinasi F2-nya ya, jadi kalau kita silangkan ini kemudian F1 kemudian nanti masukkan F2. F2-nya berapa jumlah kombinasinya? 2^n dipangkatin n. Jadi 2^2 4 dipangkatin 2 16. Jadi nanti ada 16 ya. Rasio fenotip F2-nya menggunakan segitiga Pascal. Nah, ini nanti kalau udah lanjutan ya. Nah, lanjutan itu pas kuliah biasanya ya. Nanti mungkin tidak menutup kemungkinan juga akan dibahas ya. Pas ada soal-soal. Tapi sejauh ini ya UTBK belum ada soalnya yang sampai ke tahapan yang pakai segitiga Pascal. Itu ya deh ya. Oke, ini istilah-istilahnya. Terus apa lagi nih? Nah, adik-adik ada namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Nisbah fenotip genotip atau perbandingan fenotip genotip Mendel ya akan terpenuhi apabila sifat yang disilangkan hanya ditentukan oleh satu alel pada suatu lokus. Jadi kalau pada lokus gen itu hanya ada satu alel, baru ya, hukum Mendel itu ya perbandingannya tepat, yaitu 9:3:1 untuk perbandingan dua sifat beda dan 3:1 untuk fenotip satu sifat beda ya gitu. Tapi ternyata ada beberapa ilmuwan juga melakukan persilangan, percobaan, dan mereka menemukan fakta bahwa ya tidak semua ternyata sama persis seperti yang dilakukan Mendel. Tapi kalau diamati lebih lanjut lagi, itu ternyata masih mengikuti kaidah hukum Mendel. Nah, itu namanya penyimpangan semu hukum Mendel. Nah, kita lihat. Penyimpangan semu hukum Mendel ini ada 5 ya. Penyimpangan ini yang pertama harus dilakukan, kalian harus hafal dulu nama-namanya: atapisme, polimerik, kemudian epistasis, hipostasis, kriptomerik, dan gen komplementer. Nah, setelah itu juga harus hafal nih perbandingan fenotipnya. Kalau atapisme 9:3:1, polimeri 15:1, epistasis hipostasis 12:3:1, dan seterusnya. Nah, kenapa begitu? Karena biasanya soal itu ya mengarahkan persilangan itu bentuknya apakah atapisme, polimeri, atau kriptomeri, dia arahkan menggunakan perbandingan fenotipnya. Jadi misalkan ada soal pada suatu persilangan ya, warna bunga dihasilkan perbandingan 15:1. Berarti ini persilangan polimeri gitu ya. Nah, kalau persilangan polimeri kita bisa buat bagan persilangannya. Sip ya. Nah, ini kita bahas satu-satu. Ini apa itu atapisme, polimeri ya kan, dan seterusnya. Yuk. Pertama, atapisme. Atapisme ini ya terjadi pada persilangan jengger ya ayam, warna bulu burung parkit, ya tubuh ikan flatfish, consnack, dan drosophila ya.
Kayak mana Kak nih? Kita ambil contoh piak ayam. Jadi piak ayam itu ya ada 4 macam, ada walnut, kemudian rose, pea dan single. Nah, ada untuk persilangan piak ayam ini kalau misalkan R-nya besar, P-nya besar, ini nanti pialnya walnut yang kayak gini ya, atau sumpel. Kalau R-nya besar, P-nya kecil itu untuk rose. R itu dari kata rose ya. Jadi kalau rose-nya dominan, P-nya resesif semua berarti dia rose atau gerigi. Kalau yang dominan yang P, R-nya resesif, rose-nya resesif, P itu dari kata pi. Berarti nanti ya si apa namanya pial ayamnya itu pi. Kalau dia resesif semua, nanti bentuk pialnya single. Nah, kenapa dikatakan penyimpangan semu? Nah, kita lihat ya percobaannya. Jadi para ilmuwan menyilangkan antara ayam dengan pial rose dengan pi. Ya, setelah disilangkan ternyata hasilnya walnut. Oke ya. Nah, ini kan di satu sifat beda ada nggak misalkan? Nggak ada ya. Kalau misalnya putih dengan merah, hasilnya merah. Kalau nggak putih. Atau merah muda, ya kan? Harusnya begitu. Tapi itu kok jadi walnut. Nah, setelah dicoba lagi oleh para ilmuwan ya, disilangkan nih walnut dengan walnut. Ternyata setelah dihitung ya, dihasilkan ada 9 yang walnut, 3 yang pi, kemudian 3 rose dan 1 single. Gitu, sehingga perbandingan 9331. Nah, ini seperti satu sifat beda kan rose dan pi ini. Dan ternyata hasil M2-nya itu jumlah total fenotip variasinya itu ada 16 dengan perbandingan 9331. Berarti ini perbandingannya seperti 2 sifat beda. Oh, kalau begitu ya, jengger ayam ini ya dipengaruhi oleh 2 gen. Oke, nah itu namanya penyimpangan semu hukum Mendel ya. Jadi kalau dilihat dari fenotipnya dia seperti satu sifat beda. Tapi pas disilangkan ternyata ya dia menghasilkan banyak variasi gitu. Maka disebut sebagai penyimpangan semu hukum Mendel. Dan secara konsep ya dia mengikuti alur dihibrid atau 2 sifat beda. Ini yang pertama ya, atapisme. Terus yang kedua, hipostasis epistasis. Epistasis itu artinya menutupi, hipostasis itu ditutupi. Perbandingannya 12:31. Misalnya pada warna bunga foxglove, kemudian buah labu, lapis bawang. Nah, ada labu ya sama oleh para ahli disilangkan nih. Putih dengan hijau, putih. Oke, ini kayak satu sifat beda ya. Seharusnya kan ini putih dengan hijau, putih berarti putihnya dominan dong, gitu. Berarti putihnya P besar, hijaunya P kecil. Tapi ya ternyata setelah disilangkan lagi nih F1-nya, kalau dia satu sifat beda kan harusnya hasilnya itu 3:1 ya. Tapi setelah disilangkan ternyata kok hasilnya jadi 12:31. Ini kalau di total 16. Berarti sama dengan macam variasi 2 sifat beda. Padahal yang tampil itu fenotipnya cuma satu sifat beda. Oh, ternyata berarti ada 2 gen nih yang menentukan warna pada labu. Ya, dan gen ini bersifat ada yang menutupi gen yang lain. Misalnya kayak gini nih. P besar ini warna putih, K besar ini warna hijau. Tapi ketika ada P besar, K besarnya ternyata nggak tampil, nggak terbaca. Ya berarti P besar ini menutupi K kecil, K besar. Berarti P besarnya epistasis, K besarnya hipostasis. Jadilah putih. Ini sama putih ya, P-nya besar.
Nah, kuning itu baru akan muncul jika P-nya kecil, artinya gen yang menutupinya nggak ada. Dan kalau misalkan dua-duanya resesif, warnanya jadi hijau. Gitu ya. Nah, ini penyimpangan semu hukum Mendel, epistasis, hipostasis. Kalau pada persilangan yang contoh ini ya, putih, P besar itu epistasis terhadap K besar. Berarti K besarnya hipostasis. Oke, ini penyimpangan hukum Mendel yang kedua. Terus yang ketiga, polimeri. Ya, perbandingannya 15:1. Biasanya pada biji gandum, ya kan, buah tanaman, kemudian warna sisik ikan goldfish. Buah tanaman Capsella bursa pastoris ya. Nah, misalkan kulit gandum. Para ahli menyilangkan gandum merah dengan putih, hasilnya merah, oke lah ya. Itu satu sifat beda dong, berarti merahnya dominan. Tapi ketika ya disilangkan F1 dengan sesamanya, perbandingan dengan jumlah total 16, berarti seperti persilangan dua sifat beda, ya kan? Gitu. Oh, ternyata ada dua gen yang mempengaruhi warna kulit gandum, yaitu ada gen M besar 1 dan M besar 2. Itu nanti memberi efek warna merah. Ya, tapi kalau dia M kecil semua, dia warnanya baru putih. Jadi ada dua sifat beda. Sehingga kalau M besar 1, M besar 1 nih, dia merah nih. Selama masih ada M besar, dia warnanya merah. Baru jadi putih kalau M besarnya nggak ada. Nah, ini namanya polimeri. Dan adik-adik, semakin banyak M besarnya, ya nanti warna gandumnya merahnya semakin tua. Gitu, ya. Nah, ini namanya polimeri. Terus ada lagi kriptomeri. Peristiwa tertutupnya ekspresi gen dominan apabila berdiri sendiri. Misalnya pada Linaria marokana nih, perbandingan 934. Nah, lihat ini. Ketika disilangkan bunga merah dengan putih, hasilnya ungu. Oke lah, kayaknya ini sama seperti atapisme ya. Yang rose dengan pink kok jadi walnut gitu kan. Nah, ini merah dengan putih jadi ungu. Nah, begitu disilangkan yang ungu, hasil persilangan ini dengan sesama ungu, ternyata sama juga nih. Dia kan ada 16 totalnya ya. Dan itu 9 ungu, 3 merah, dan 4 putih. Oh, ternyata warna bunga pada linaria itu ada dua gen yang mempengaruhi, ya, yaitu gen A besar yang memunculkan warna yang ini, dan G besar yang menimbulkan warna ungu. Ketika gen warna ungu bertemu dengan gen yang memunculkan warna, jadilah ungu. Ya, tapi kalau misalkan ya yang muncul hanya penimbul warna, karena penimbul warna pada linaria itu bersifat asam, dia berwarna merah. Dan kalau misalkan ya warna ungunya ada, tapi warnanya nggak ada, maka dia jadi putih. Sehingga nanti perbandingannya ungunya 9, kemudian merahnya 3 dan putihnya 4, 9, 3, 4. Ini namanya kriptomeri. Nah, ada itulah penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi dia seperti satu sifat beda, tapi ternyata perbandingannya seperti dua sifat beda. Dan itu ya ternyata pada faktanya itu masih mengikuti kaidah Mendel. Walaupun perbandingan fenotipnya tidak sama seperti pada kacang kapri. Gitu ya, Dede ya. Termasuk yang kriptomeri ya, komplementer ini perbandingan 9:7. Ya, ini ungu dengan putih jadi ungu. Terus ungu dengan ungu ternyata jadi 9 warna ungu dan 7 warna putih. Oh, ternyata warna ungu itu baru muncul jika kedua gen dominannya muncul. Jadi ya, kalau salah satu gen dominannya tidak muncul, warnanya tidak timbul. Nah, ini namanya gen komplementer.
Sip ya, sampai di sini bagaimana adik-adik? Tentang penyimpangan semu. Paham tuh? Halo? Nanti contoh-contoh soalnya pas kita ambis ya. Oke, semoga bisa kalian pahami. Selanjutnya ada adalah pautan gen ya. Tadi itu baru hukum Mendel ya. Pautan gen, jadi ada gini. Kan tadi kata Mendel saat pembentukan gamet gen sealel itu berpisah. Oke. Misalkan nih di satu kromosom ini ada gen A besar ya, kemudian alelnya A kecil. Nah, ini kromosom homolognya ya. Nah, ini pisah. Oke ya. Nah, setelah itu dia berpasangan dengan gen yang lain yang juga berpisah. Tapi pertanyaannya, apakah satu kromosom itu isinya cuma satu gen? Ternyata enggak, ya kan? Satu kromosom isinya ada banyak gen. Pertanyaan berikutnya, apakah semua gen di kromosom itu ketika terjadi pindah silang, masih ingat ya kemarin ya crossing over, dia kemudian akan berpisah? Nah, jawabannya ternyata tidak. Ya, ada yang berpisah, ada yang enggak. Misalkan gini, ini kan selain di kromosom ini, selain gen A besar, ya, juga misalkan ada gen B besar. Dan gen yang A kecil, ini juga ternyata ada gen B kecil. Nah, setelah pindah silang, ya, crossing over, pembentukan gamet, apakah selalu nih A besar berpisah dengan B besar? A kecil berpisah dengan B kecil? Ternyata tidak. Ya, semakin dekat jarak antara A dan B ini, maka akan semakin kecil kemungkinannya terpisah. Oke. Nah, kalau gennya terpisah itu kemudian namanya pindah silang. Sehingga ya variasi gametnya nanti bisa A besar, B besar ya. Bisa A besar, B kecil. Bisa A kecil, B besar. Bisa A kecil, B kecil. Ini kalau dia pindah silangnya sempurna, artinya gennya terpisah semua. Tapi kalau gen ini terlalu dekat sehingga sebagian tidak berpisah, misalkan nih gen A besar dan B besarnya nggak mau pisah. Nah, peristiwa tidak mau berpisahnya antara gen A besar dengan B besar itu namanya linked atau pautan gen. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kalau A besar dan B besarnya nggak mau pisah gimana, Kak? Berarti A kecil B kecilnya juga nggak bakalan pisah. Sehingga nanti kalau nggak mau pisah gametnya cuma dua. A besar B besar, A kecil B kecil. Jadi cuma ada dua gametnya. Gitu. Bisa dipahami ada linked ini? Bisa ya? Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya ya. Nih, misalkan antara V besar dengan A besar itu terpaut, nggak mau pisah. Nah, gitu juga dengan alelnya ya, V kecil dengan A kecil. Maka kalau disilangkan V besar V kecil, A besar A kecil dengan V besar V kecil, A besar A kecil, ini nanti V besar A besarnya nggak mau pisah, sehingga gamenya cuma V besar A besar sama V kecil A kecil. Ini juga sama. Akibatnya nanti variasinya gennya cuma ada dua ya, V besar A besar, V kecil A kecil. Dan hasilnya juga ya, hanya akan ada dua macam, V besar V kecil A besar A kecil. Jika ini ketemunya dengan yang ini, yang oh ya maaf,
ketemunya dengan yang kecil sini ya. Dan bisa kalau ketemunya dengan ini. Udah cuman itu doang. Gitu ya. Nah, seharusnya kalau dia berpisah secara bebas, ini nanti hasilnya ada 16 variasi ya. Ada 16 variasi. Dan perbandingannya 9:3:1. Tapi ini cuma 3:1 doang. Gitu ya. Nah, ini namanya linkage. Paham ya? Semoga kalian bisa memahami linkage. Nah, adik-adik, karena ada linkage, maka nilai pindah silang itu tidak selalu sempurna. Ya. Nah, karena tidak selalu sempurna, setiap persilangan itu nilai pindah silangnya berbeda-beda. Ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai pindah silang? Kita bisa menentukan nilai pindah silang itu dengan melihat perbandingan antara tipe rekombinasi dibandingkan dengan jumlah total hasil keturunan. Nih, contohnya gini. Ya. Nah, misalkan begini. Oh ya, rumusnya ya. Rumusnya adalah sebelum ke sini nilai pindah silang itu jumlah tipe rekombinasi dibagi jumlah seluruh individu. Oh ya, ini apa nih rekombinasi? Lihat adik-adik nih. Ini asalnya ya. Kromosom asal. A besar yang ini A kecil, B kecil. Ini A besar, B besar. Kemudian setelah pindah silang dihasilkan gamet. Ada A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Nah, adik-adik, kalau A besar, B besar itu kan nggak mengalami pindah silang. Itu namanya kombinasi parental. A kecil juga kan enggak nih ya, yang ini ya, nggak pindah silang nih, yang sebelah sini. A kecil, B kecil, berarti itu namanya kombinasi parental juga. Nah, A besar, B kecil, ini kan hasil pindah silang di sini nih. Berarti ini termasuk rekombinan, hasil perpaduan dua gen. Disebut kombinasi rekombinan. Ya, ini juga sama ya. Jadi kombinasi rekombinannya A besar B kecil, A kecil B besar. Oke. Nah, kita terapkan ke soal kayak gini. Oke, ini P besar P kecil, V besar V kecil dengan P kecil P kecil P kecil P kecil. Setelah disilangkan ya, ternyata dihasilkan V besar V kecil, V besar V kecil itu ada 382. Nah, ini kan sama dengan induknya nih. Ini namanya kombinasi parental. Terus P besar P kecil, P kecil ada nggak yang sama? Nggak ada. Berarti ini termasuk rekombinan. Ini rekombinan. Terus ini juga nggak ada yang sama dengan induknya, rekombinan. Kalau P kecil, P kecil, P kecil, P kecil ini sama ya. Berarti ini parental. Sehingga rekombinannya ada berapa? 16 ditambah 22. Ya, kita hitung nilai pindah silangnya. Nilai pindah silang sama dengan jumlah rekombinan dibagi total. Rekombinannya 16 ditambah 22 dibagi totalnya 773 dikali 100%, nilainya 4,90%. Jadi nilai pindah silang pada persilangan ini hanya 4,90%. Gitu adik-adik. Bagaimana? Bisa dipahami? Tentang nilai pindah silang, kemudian pautan gen. Oke. Nah, semoga bisa dipahami ya. Kak, 773 itu jumlah semuanya. Iya, jadi 773 ini adalah jumlah total. Hitung 16 sama 22 itu memang sudah ada hasil percobaannya. Jadi ketika kita menyilangkan sesuatu, kita udah tahu, kita hitung nih ya. Misalkan kita menyilangkan antara
buah besar rasa manis dengan buah kecil rasa asam. Setelah kita silangkan, yang buah besar rasa manisnya ada sekian, buah besar rasa asamnya sekian, ternyata ada yang kecil asam, berarti itu rekombinan kawan, ya kan? Kita hitung juga ada berapa, gitu. Kemudian ada yang buahnya besar rasanya manis, asam misalnya, nah itu rekombinan. Oke, jadi yang 16 sama 22 itu, kemudian yang 382 sama 353 itu adalah hasil persilangannya. Jadi kita menyilangkan asli, ternyata hasilnya begitu. Oke. Nah, berarti ini ya gennya ngalami pautan. Kenapa pindah silangnya cuma 4,90%? Gitu ya. Kalau nggak ada pautan gimana? Kalau nggak ada pautan nanti ya nilai pindah silangnya itu 50%. Berarti dia tidak ada pautan. Gitu ya. Sip. Nah, dari semoga bisa dipahami sampai ini dulu ya. Nah, nanti untuk materi yang lain sambil kita ambis ekstra, nanti kita banyak bahas materi-materi yang belum sempat kita bahas. Misalkan kayak determinasi seks, kemudian gen terpaut kromosom dan seterusnya ya. Nanti akan kita bahas pas ambis ekstra. Yang penting ya kalian bisa memahami dasar persilangan dulu dah ya. Jadi kalau kalian udah bisa cara-cara persilangan, ya, menentukan parental, menentukan gamet, melakukan persilangannya, insya Allah untuk yang lain-lain nanti kalian akan lebih mudah. Itu adik-adik ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Lebih kurang kakak mohon maaf, tetap jaga kesehatan. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya, bye bye. Terima kasih adik-adik.